Assalamualaikum, welcome back to Kisha. Pada video kali ini Kisha akan memberikan sedikit informasi mengenai apa sih jalur zonasi, apa sih jalur afirmasi, dan apa sih jalur prestasi, dan berapa kuota atau daya tampung penerimaan siswa baru pada sekolah SMA atau SMK negeri di PPDB Jabar tahun 2020. Seperti biasa, sebelum disimak videonya, jangan lupa untuk terus support channel Kisha dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Sekarang yuk kita simak informasinya. Jalur PPDB pada SMA berbeda dengan SMK. Perbedaannya adalah jalur PPDB pada SMA terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua atau anak guru, dan jalur prestasi. Sedangkan jalur PPDB pada SMK terdiri dari jalur prestasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua atau wali. Pertama, jalur zonasi. Jalur zonasi merupakan jalur PPDB dengan seleksi menggunakan sistem pembagian wilayah menjadi beberapa zona dengan mempertimbangkan letak geografis, wilayah administratif, dan letak satuan pendidikan terhadap domisili calon peserta didik. Kuota atau daya tampung penerimaan siswa baru di jalur ini minimal 50% dari jumlah siswa baru yang ditampung. Seperti contoh di SMA Negeri 1, misalkan daya tampung siswa barunya hanya 450 siswa. Berapa sih daya tampung siswa untuk jalur zonasi? Kalian tinggal kalikan saja. 450 dikali 0,5 hasilnya 225. Jadi daya tampung siswa baru di SMA Negeri 1 untuk jalur zonasi hanya 225 siswa. Untuk pendaftaran PPDB jalur zonasi tidak diperuntukkan untuk SMK yang didirikan oleh pemerintah daerah. Kedua, jalur afirmasi adalah jalur yang diperuntukkan bagi keluarga ekonomi tidak mampu atau KETM. Peserta didik keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan kepemilikan dokumen program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari pemerintah pusat atau daerah seperti Kartu Indonesia Pintar atau KIP, Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS, Kartu Prasejahtera atau KPS, Kartu Indonesia Sehat atau KIS, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Penanggulangan Kemiskinan lainnya sesuai program pemerintah pusat atau daerah. Kuota atau daya tampung penerimaan siswa baru di jalur ini minimal 20% dari semua jumlah siswa baru yang ditampung. Seperti contoh di SMA Negeri 1, misalkan daya tampung siswa barunya hanya 450 siswa. Berapa sih daya tampung siswa untuk jalur afirmasi? Kalian tinggal kalikan saja. 450 dikali 0,2 hasilnya 90. Jadi daya tampung siswa baru di SMA Negeri 1 untuk jalur afirmasi hanya 90 siswa. Ketiga, jalur prestasi adalah jalur PPDB menggunakan seleksi berdasarkan prestasi yang dicapai peserta didik beberapa perolehan nilai akademik pada rapot atau prestasi yang diperoleh melalui kejuaraan atau perlombaan. Kuota calon peserta didik pada jalur prestasi SMA merupakan sisa kuota dari jalur zonasi, afirmasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua atau paling banyak 25% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Sedangkan kuota jalur prestasi untuk SMK sebanyak 75% diperuntukkan bagi perlombaan sebanyak 5%, prestasi nilai rapot unggulan dan kelas industri 30%, dan prestasi nilai rapot umum 40%.
Keempat, jalur perpindahan orang tua dan anak guru. Jalur PPDB perpindahan tugas orang tua merupakan jalur PPDB yang disediakan bagi calon peserta didik yang berdomisili mengikuti perpindahan tempat tugas orang tua. Dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang memberi tugas. Sedangkan calon peserta didik, anak guru atau tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dibuktikan dengan surat penugasan dari pimpinan lembaga tempat bertugas orang tua calon peserta didik. Dari informasi yang Kisya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa kuota yang disediakan oleh satuan pendidikan SMA adalah jalur zonasi 50%, jalur afirmasi 20%, jalur prestasi 5%, dan jalur perpindahan orang tua dan anak guru 5%. Sedangkan kuota untuk satuan pendidikan SMK adalah jalur prestasi 75% dan sisanya untuk jalur afirmasi dan jalur perpindahan orang tua dan anak guru. Itulah sedikit informasi yang bisa Kisya sampaikan untuk kalian yang ingin melanjutkan sekolah ataupun orang tua yang mendaftarkan putra-putrinya ke SMA atau SMK yang diinginkan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.